kita bahwa menjaga kehormatan orang, terutama orang Islam ya, itu kehormatannya harus dijaga meskipun dia sudah mati. Ketika dia masih hidup juga harus dijaga kehormatannya, ketika sudah mati juga harus dijaga kehormatannya. Tidak boleh, sudah mati aja kok, nggak bisa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita duduk di atas kuburannya orang. Rasul mengatakan la tu'dhi sahiba qabrin, la tu'dhi sahibal qabr. Jangan kau sakiti orang yang berada di dalam kuburan itu dengan kamu duduk di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Amr bin Hazm al-Ansari. Jadi Amr bin Hazm al-Ansari ini suatu saat dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubur jenazah salah seorang sahabat itu. Maka Amr bin Hazm menceritakan, Ro'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana muttaqiun ala qabrin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melihatku, saya duduk di atas kuburan, kemudian sambil istilahnya bersandar kepada batu nisannya. Kuburannya diduduki, batu nisannya disandari. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'dhi sahibal qabri. Wahai Amr bin Hazm, jangan kau sakiti yang dikubur di tempat orang yang dikubur itu. Jadi menyakiti orang itu dilarang ya Pak. Baik ketika orang itu masih hidup ataupun sudah mati. Termasuk Bapak saya hormati, kalau kita menyakiti, melukai orang yang masih hidup dilarang, maka memecah tulang atau memotong organ orang yang sudah mati juga dilarang. Kecuali kalau memang ada keperluan Pak ya. Kecuali memang kalau ada keperluan yang memang harus dilakukan, otopsi lah apalah untuk mengetahui sebab kematiannya, itu bisa. Tapi kalau nggak ada kondisi darurat nggak boleh. Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari ibunda kita juga, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Memotong atau memecah tulang orang yang sudah mati itu tetap tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Seperti tidak bolehnya kita memotong atau memecah tulangnya orang yang masih hidup. Kadang-kadang saudara kita yang gali kubur itu ya, alhamdulillah saya kira nggak ada Pak ya, nggak ada yang seperti terus ada tulang kemudian diremuk-remuk, alhamdulillah nggak ada. Kalau bapak-bapak kita yang gali kubur itu insya Allah kalau ada tulang tetap dipinggirkan Pak ya, tidak terus enggak. Dan ini kan juga hadis ini menjadi dalil bahwa ini maaf ini Pak ya, maaf, dalam agama Islam nggak boleh mayit orang yang sudah mati itu terus dibakar, itu kan nggak boleh. Ya ini dalam ajaran Islam. Saya bicara tentang ajaran Islam tidak dibolehkan. Kadang-kadang ketika dibakar itu tulangnya masih ada. Akhirnya tulangnya diremuk supaya jadi abu. Bakarnya nggak boleh, ngeremuk tulangnya juga tidak boleh. Makanya ajaran yang paling luar biasa sesuai dengan situasi dan kondisi ya memang Islam itu Pak. Karena manusia diciptakan dari tanah, kalau mati ya dikembalikan ke tanah, kan begitu. Dan besok akan dibangkitkan oleh Allah dari tanah juga. Cuma tanahnya tanah mahsyar, tidak seperti bumi yang kita pijak ini.
Kemudian Bapak Ibu saya hormati, bahkan Rasulullah dalam agama Islam ya, dalam agama Islam. Jangankan melecehkan kuburan yang tadi tidak boleh. Didudui tidak boleh karena Rasul katanya menyakiti. Memotong, memecah tulangnya orang yang mati saja tidak boleh. Jangankan seperti itu Pak, bawa jenazah kemudian jenazahnya digoyang-goyang itu juga tidak boleh. Itu kan ada itu beredar di apa itu Pak, dunia maya itu kan. Ada orang ngusung jenazah tapi sambil joget-joget itu tidak boleh Pak. Itu juga kurang menghormati orang yang mati itu. Nah ini ada sebuah cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari tabi'in yang bernama Imam Atha. Imam Atha cerita, hadarna ma'abni Abbasin janazata Maimunata bisarof. Faqala ibnu Abbasin, hadihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuza'zi'uha wala tuzalziluha warfuqu. Fa innahu kana intan Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un kana yaqsimu li thamanin wala yaqsimu li wahidatin. Jadi Imam Atha cerita Pak, saya menghadiri pemakamannya salah satu dari istri Nabi. Karena Nabi Muhammad itu istrinya kan 11 Pak ya. Kemudian Rasulullah masih hidup, 2 sudah meninggal, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal, tinggal 9. Rasulullah masih hidup, istrinya 9. Masih 9. Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggalkan istri ibu kita semuanya 9. Di antaranya adalah Maimunah bintil Haris. Maimunah ini Pak, salah satu istri Nabi, berarti salah satu dari ibunda umat Islam, ibunda kita. Itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW tahun ke-7 Hijriah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan umroh. Lah tahun 7 itu ketika Rasul melakukan umroh, karena kan sebetulnya umroh ini adalah umroh qadha dari setahun yang lalu. Karena tahun yang lalu yaitu tahun ke-6 dari Hijrah, 6 Hijriah itu Rasul dan sahabatnya pengen umroh, tapi kan terus dilarang, tidak boleh, dihalangi oleh kafir Quraisy. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah yang sering kami sebut itu. Dan di perjanjian Hudaybiyah itu kesepakatan antara Rasul dengan orang kafir Mekah, Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umroh tahun ini yaitu tahun ke-6. Silahkan umroh tahun berikutnya yaitu tahun ke-7. Masuk ke Mekah 4 hari, setelah itu langsung keluar. Nah ketika sampai tahun ke-7 Pak, Rasulullah akhirnya dengan sahabatnya mengqadha umroh itu. Dan Rasul di dalam kota Mekah itu melaksanakan umroh dan lain sebagainya itu 4 hari, karena memang cuma dibolehkan 4 hari kemudian keluar. Disitulah Bapak yang saya hormati ya, Allah mentakdirkan Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah bintil Haris. Dan Maimunah bintil Haris ini Pak, janda, orangnya baik, terhormat, janda. Nah, pamannya Nabi yang bernama Abbas, itulah yang menawarkan Maimunah kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, kalau mau menikah atau ingin menikah lagi, itu ada janda Maimunah, orangnya terhormat, orangnya bagus. Nah, kenapa yang menawarkan Abbas Pak? Karena istrinya sahabat Abbas itu kan pamannya Nabi ya. Istrinya Abbas itu kakak adik dengan Maimunah ini.
Karena kakak adik sama Maimunah, berarti Abbas kan iparnya Maimunah. Karena Maimunah kakak adik dengan istrinya Abbas. Maka Abbas selaku ipar nawarkan kepada Nabi, dan Nabi kerso Pak, Nabi mau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah, maharnya antara 400 dirham sampai 500 dirham. Kemudian pemirsa hormati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan hanya tinggal 4 hari di Mekah, Rasulullah saat itu menawarkan kepada orang kafir, orang Quraisy Mekah, wahai orang kafir Quraisy Mekah, boleh tidak saya minta tambah tinggal di Mekah sehari atau 2 hari. Saya akan mengadakan walimah, pesta pernikahan saya dengan Maimunah. Saya akan nyembelih beberapa kambing, kalian bisa makan. Tapi orang kafir Quraisy nggak mau Pak. Karena perjanjian dulu kami beri waktu 4 hari di sini, sekarang selesai 4 hari keluar dari Makkah, pulang. Dan kami orang kafir Quraisy, kami tidak butuh dengan walimahmu, tidak butuh dengan makananmu. Gaya banget Pak orang kafir itu. Akhirnya Rasulullah keluar Pak. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah ke kota Mekah, biasanya kan sering disebut Masjid Aisyah atau Tanim ya Pak ya. Kalau ada yang mau umroh lagi itu kan biasanya ke Tanim. Atau kalau jalur yang dari Madinah itu kan masuk kota Mekah, pasti lewat Masjid Aisyah atau Tanim itu. Akhirnya Rasul keluar dari Mekah, di daerah deket Tanim situ Pak. Daerahnya namanya Sarof. Disitulah Rasul berhenti, membuat tenda, mengadakan walimah untuk sahabat-sahabatnya yang ikut dari Madinah. Disitulah Rasulullah istilahnya malam pertama dengan ibunda kita Aisyah. Akhirnya setelah itu selesai walimah, akhirnya pergi ke Rasul pulang bersama ibunda kita Maimunah dan sahabat-sahabat ke Madinah. Singkat cerita Pak, Maimunah radhiyallahu anha, ibunda kita ini Pak, diberi Allah umur yang panjang, 80 tahun, sekitar antara 80 tahun sampai 90 tahun, umurnya panjang. Ketika beliau wafat Pak ya, itu beliau wasiat agar dimakamkan di tempat di mana dulu beliau malam pertama dengan Nabi, yaitu di daerah yang namanya Sarof itu. Akhirnya putranya Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, kan ponaannya itu Pak ya, ponaannya Abdullah bin Abbas, putranya Abbas, ponaannya. Khalid bin Walid itu juga ponaannya. Fadl itu putranya Abbas juga, saudaranya Abdullah bin Abbas, itu juga ponaannya. Akhirnya ponaan-ponaan itu memakamkan ibunda kita Maimunah di daerah yang namanya Sarof tersebut, karena atas wasiat beliau. Nah, ketika orang Islam saat itu Pak, tahun keberapa? Tahun 51 Hijriah. Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Yang memimpin umat Islam saat itu adalah dinasti Umayyah. Saat itu yang jadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Jadi sudah ada tabiin gitu Pak ya. Sahabat seperti Ibnu Abbas masih hidup, tabiin seperti Atok bin Rabah ini juga ngalami zaman itu. Ini yang ceritakan Atok ini, seorang tabiin yang ngalami zamannya sahabat. Ketika umat Islam saat itu Pak membawa jenazahnya ibunda kita Maimunah, apa kata Abdullah bin Abbas, ponaannya ini? Abdullah bin Abbas adalah sahabat. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuza'zi'uha wa la tuzalziluha warfuqu. Kalau ngangkat na'shaha, kerandanya ibunda kita ini, fala tuza'zi'uha fala tuzalziluha, jangan digoyang-goyang, jangan dihentak-hentakkan. Warfuku, pelan-pelan. Karena beliau adalah ibunda kita, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal, beliau masih hidup.
termasuk 9 istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Pak, itu ya. Jadi dalam Islam itu Masya Allah ya, jangankan memukuli orang yang sudah mati, mencincang orang yang sudah mati ya. Membawa kerandanya digoyang-goyang saja tidak diperkenankan, enggak boleh.